Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Veralina Lehiwu dalam channel Bekal Spiritual. Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28, di mana bacaan hari ini sesuai dengan MTPJ Gemim dari tanggal 27 Juni 2021 sampai tanggal 3 Juli 2021. Dan saya percaya bahwa kita semua saat ini dalam keadaan yang diberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami percaya bahwa Engkau sumber hikmat kami. Tanpa hikmat Tuhan, kami tidak dapat menjalani kehidupan kami, dan tanpa hikmat Tuhan, kami bisa salah arah, kami bisa salah dalam mengambil keputusan. Sehingga saat ini, kami memohon hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bahkan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman ini, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami diberikan hati yang paham akan kehendak Tuhan, akan maksud firman Tuhan ini, sehingga dengan hikmat-Mu kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, bacaan kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hamba-Mu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja,
maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya saudara-saudara yang tetap setia menjadi viewer, bahkan menjadi penonton setia, menyaksikan video channel YouTube kami ini, biarlah senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, tema yang diangkat oleh MTPJ Gemim ini bicara tentang hikmat Allah menuntun untuk bertindak benar. Saudara-saudara, saya percaya bahwa pintar dan hikmat adalah dua hal yang hampir sama, tapi banyak perbedaan. Sehingga saya mau katakan bahwa orang pintar belum tentu berhikmat, tapi orang berhikmat so pasti pintar. Amin. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat ini bicara dimensi ilahi. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita ingat cerita tentang di mana Yusuf dianugerahkan pengertian hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga Yusuf ini mampu mengartikan mimpi Firaun, sehingga dalam mimpi Firaun ia menceritakan ya kepada Yusuf. Dan Yusuf, dari sekian banyak orang, Yusuf mampu menafsirkan, menerjemahkan, mengartikan mimpi dari Firaun tersebut. Dengan kata lain bahwa bukan karena Yusufnya, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan pengertian hikmat kepada Yusuf, sehingga dia mampu mengartikan mimpi dari seorang Firaun. Bahkan dalam cerita Alkitab kita juga mengingat cerita tentang seorang yang bernama Daniel. Daniel ini bersama dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini diberikan hikmat, kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang pada masa itu. Wah, luar biasa saudara-saudara. Sedang kecerdasan, kepintaran 2 kali lipat, 3 kali lipat dari teman kita seangkatan kita. Wah, sudah merasa hebat ya, sudah merasa bangga. Apalagi Tuhan menganugerahkan hikmat ini kepada Daniel dan kawan-kawannya 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang pada masa itu, orang-orang bijaksana, orang-orang banyak, tetapi mereka ini melebihi, dan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat itu, saudara-saudara. Sehingga kalau kita baca cerita Daniel yang mencoba mengartikan mimpi ya dari seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Saudara, kalau tadi cerita tentang Yusuf, ya Firaun menceritakan apa mimpinya dan Yusuf mengartikan. Tapi kalau Raja Nebukadnezar, dia mengatakan kepada Daniel, coba ngana, kalau dalam bahasa Manado ya saya mau katakan, coba ngana ceritakan apa kita pemimpi kok ngana artikan. Bayangkan saudara-saudara ya. Kalau kok orang cerita ya, orang pemimpi, pak orang kok, mungkin kalau orang cerita tentang pemimpi, orang itu akan menanggapi, mungkin ya maksudnya seperti ini ya, seperti cerita Yusuf tadi. Tapi ini lebih hebat lagi ya Daniel. Ini Daniel harus menceritakan apa yang menjadi mimpi dari Raja Nebukadnezar. Suruh cerita apa mimpinya dan disuruh artikan. Wah, ini tidak gampang saudara-saudara. Ini sangat sulit menceritakan apa yang dia dah mimpi. Kalau secara logika ini nyanak masuk akal saudara. Tetapi itu tadi yang saya katakan bahwa
Alkitab mencatat Daniel ini punya hikmat 10 kali lipat, kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang pada masa itu. Baik orang-orang bijaksana, orang-orang berilmu, Daniel ini melebihi bersama dengan kawan-kawannya. Dan sungguh luar biasa kalau kita baca kitab Daniel pasal 2 itu, Daniel menceritakan apa yang menjadi mimpi raja dan Daniel mengartikan mimpi itu. Sehingga saudara-saudara, Raja Nebukadnezar ini menyembah Allahnya Daniel, yaitu Tuhan Allah yang kita sembah dan kita muliakan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, apa yang saya mau katakan saat ini bahwa betapa hikmat Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa penting saudara-saudara? Karena tanpa hikmat Tuhan, orang pasti salah arah. Tanpa hikmat Tuhan, orang akan salah jalan. Dan tanpa hikmat Tuhan, kita akan salah mengambil keputusan. Tanpa hikmat Tuhan, kita akan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Makanya hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hikmat itu melebihi apapun. Sehingga mari kalau kita kekurangan hikmat ataupun tidak berhikmat, mintalah kepada Tuhan. Seperti halnya bacaan yang kita baca saat ini dalam kitab 1 Raja-Raja, bicara tentang seorang raja yang bernama Salomo. Saudara yang diberkati Tuhan, siapa Salomo ini? Tentunya kita sudah tahu dalam Alkitab, ya. Salomo ini adalah anak dari Raja Daud dan istrinya Batseba. Ia raja ketiga Israel, tetapi dia adalah raja pertama berdasarkan garis keturunan. Daud ya dipilih, diurapi oleh hakim ya Samuel pada saat itu, saudara-saudara. Tetapi Salomo berdasarkan garis keturunan, dia raja pertama setelah Daud. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga saudara, Salomo ini dia menjadi raja atau pada saat ia naik tahta itu pada usia yang masih terlalu muda. Kalau menurut para ahli ya, menurut Yosefus, ia berumur 15 tahun. Wah, saudara, kalau tata gereja kita ini 15 tahun ini masih dalam kategori remaja. Masih usia remaja. Sehingga kebanyakan anak remaja yang umur 15 tahun, kalau dalam dunia pendidikan itu masih kelas 1 SMA. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam usia yang masih sangat terlalu muda, Salomo sudah menjadi raja. Wah, sehingga saudara-saudara, makanya kalau kita baca dalam pasal 3 ya, Salomo mengakui itu di hadapan Allah. Dia mengakui bahwa dia masih terlalu muda dan dia mengatakan dia belum berpengalaman. Apalagi ketika dia menjadi raja di usia yang masih sangat muda, masih belasan tahun. Dia mengatakan, apalagi dia menjadi raja di hadapan umat Tuhan, umat Israel, umat pilihan Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah, umat yang besar, yang tidak terhitung dan terkira jumlahnya sangat banyak. Karena Salomo tahu bahwa ketika dia menjadi raja, pada saat itu raja adalah hakim tertinggi yang harus memutuskan perkara, yang harus mengambil keputusan. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salomo ini datang meminta kepada Tuhan, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo sadar betul, kendati pun dia menjadi raja dalam usia yang sangat muda, belum berpengalaman, dia datang berserah kepada Tuhan.
dia datang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menganugerahkan, memberikan kepadanya hikmat yang berasal dari Tuhan. Tadi saya katakan saudara-saudara, kalau kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan, kita akan salah arah. Makanya ada banyak anak-anak muda salah arah. Karena tidak minta hikmat dari Tuhan. Salah mempergunakan pergaulan kehidupan. Sehingga bergaul dengan hal-hal yang tidak baik. Melakukan tindakan-tindakan bodoh. Itu namanya tidak berhikmat saudara-saudara. Karena hikmat lawannya bodoh. Kalau tidak berhikmat berarti bodoh. Sehingga Salomo di usia yang masih sangat muda, belasan tahun, dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta harta melimpah, tetapi yang dia minta adalah hikmat. Kadang-kadang orang bukan minta hikmat dari Tuhan, malah orang kurang minta Tuhan, semoga kita dapat rumah besar. Ya, ini ungke saudara ya, dia bertemu dengan jin. Kon jin bilang, ungke minta apa saja yang Ngana mau minta supaya nanti kita mau kasih. Ya. Ungke ini bilang, kita minta rumah besar. Jin kasih rumah besar. Kita minta oto paling gagah. Ya, jin kasih oto paling gagah, paling mahal. 3 saudara ungke bilang, kita minta perempuan paling pesung jadikan tapi istri. Jin kasih kemari kaca. Ungke bilang, kenapa jin ngana kasih kaca? Jin bilang, bak kaca dulu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa dalam kehidupan yang kita jalani ini, kalau kita meminta di hadapan Tuhan, maka pasti Tuhan beri. Saat kita meminta hikmat, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Seperti halnya Salomo. Dia meminta hikmat dan Tuhan menganugerahkan itu kepada Salomo. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ada banyak orang yang nak minta Pak Tuhan. Ada banyak orang melakukan tindakan-tindakan bodoh. Melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, melakukan dosa karena tidak minta hikmat dari Tuhan. Makanya saudara, penting bagi kita supaya kita minta hikmat dari Tuhan. Saudara, dari bacaan ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, bagian yang kita baca ini adalah salah satu contoh kasus pada saat Salomo menjadi raja yang masih sangat muda, di mana dalam bacaan ini diceritakan ada 2 orang perempuan sundal yang menghadap raja. Dan bacaan ini dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 ini menunjukkan hikmat Tuhan yang diberikan kepada Salomo. Diceritakan 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Saudara, perempuan sundal ini perempuan nakal, ya. Kalau mau bilang mereka ini sundal ini pelacur, perempuan jalang, ya, berkelakuan buruk. Ini 2 orang perempuan sundal datang menghadap Raja Salomo. Di mana mereka berdua ini dikatakan mereka sama-sama mengandung. Tetapi perempuan yang A ini melahirkan lebih dulu. Dan perempuan yang B 3 hari berikutnya dia melahirkan. Dan mereka berdua ini tinggal dalam satu rumah. Ya, kung di rumah itu hanya mereka berdua yang tinggal, tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua yang tinggal. Dan kasus yang ada ialah ketika mereka berdua ini melahirkan, salah satu anak mati. Dan perempuan yang satu yang anaknya mati menukar anak yang masih hidup, mengambil anak
yang masih hidup dari perempuan yang satu. Dan ini jadi masalah, di mana pada saat mereka berdua menghadap raja, mereka berdebat, masing-masing mengklaim kebenaran masing-masing. Mereka bertengkar, mereka saling menuduh, saudara-saudara. Ya, memang kalau perempuan bakal lain nyanak mau heran, saudara ya. Apalagi kalau baku ambil mulu, aduh. Karena ibu-ibu, ya perempuan ini tak biasa veto, saudara ya. Mudah-mudahan orangnya ndak amin, saudara. Biasa bertengkar sehingga di depan raja pun mereka bertengkar, mereka berdebat, memperebutkan anak yang masih hidup ini. Masing-masing saling menuduh, masing-masing saling mengklaim bahwa anak yang masih hidup itu adalah anak mereka. Sehingga pada saat itu, saudara, entah siapa yang benar dan siapa ibu dari anak yang masih hidup itu. Kalau zaman sekarang ada DP tes DNA, gampang mau cari tahu mana ini DP mama, tes DNA juga ke sana. Ya, dan mungkin ada sekarang ya tes kejujuran, ya tes kebohongan. Tapi pada masa itu tidak ada, saudara. Mau tes bagaimana DNA? Tidak secanggih sekarang, tidak sehebat sekarang dalam dunia 4.0 ini, dalam dunia digital. Tidak sehebat dan secanggih saat ini. Sehingga pada masa itu Salomo sebagai seorang raja yang adalah hakim tertinggi akan memutuskan siapa ibu dari anak yang masih hidup itu tidak gampang. Bahkan sangat sulit untuk mencari tahu mana tuh betul. Dari orang dua ini sama-sama mengklaim itu tapi anak. Bahkan ngotot, oh itu anak saya, satu bilang itu tapi anak. Dua-dua ngotot. Saudara, dan dikatakan ini perempuan sundal, kelakuan buruk, lebih bingung mau lihat mana ini tuh betul. Kalau kok satu perempuan beribadah, satu perempuan sundal masih masuk akal, boleh, aduh ini yang perempuan yang setia ini paling dia tuh betul. Ya, sehingga saudara yang diberkati Tuhan. Tapi hikmat yang berasal dari Tuhan menuntun Salomo untuk bertindak benar. Sehingga saya mau katakan bahwa orang yang punya hikmat Tuhan diberikan kepekaan lebih. Orang yang diberikan hikmat Tuhan memiliki hati yang sangat paham antara yang baik dan yang jahat. Sehingga saudara-saudara dari bacaan yang kita dapat melihat bahwa Salomo dapat mengetahui siapa ibu dari anak itu. Kendati pun pada masa itu ndak pakai tes DNA, tes kejujuran ndak ada. Tetapi dengan hikmat Tuhan, Salomo bertindak benar. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Dia menguji saudara-saudara, ya. Dia uji kebenaran. Mana nih betul? Dari dua-dua ini bakulang ngotot. Ibu dari anak itu. Sehingga Salomo mengatakan ambil kamari ya, tu pedang, tak mau potong dua. Karena ngoni dua bilang satu tapi anak, tak potong dua supaya tabala dua, satu setengah apa ibu yang A, setengah apa ibu yang B. Mengatakan demikian saudara-saudara, ibu dari anak yang masih hidup ini dia tidak tega kalau raja akan memotong anaknya, membelah anaknya menjadi dua bagian. Sehingga dengan menunjukkan belas kasihan dia mengatakan kepada raja, ya tuanku, berikanlah anak itu kepada ibu yang satu itu. Ya. Tapi ini perempuan yang satu dia bilang, oh supaya nyanak panganannya nak kita belah. Tapi Salomo dengan bijaksana, ya. Ayat 26 kita baca ya. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi itu perempuan satu bilang, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Bayangkan,
Satu menunjukkan belas kasihan, satu menunjukkan tidak ada belas kasihan. Satu menunjukkan kejahatan, ya. Satu menunjukkan iri hati supaya nyanak pangan apa kita bala. Sehingga saudara-saudara, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, Raja Salomo dia berkata bahwa berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Wah, bayangkan saudara-saudara, Salomo dapat mengetahui mana yang benar, mana pendusta. Ya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia diberikan hikmat, dia diberikan hati yang paham supaya dapat membedakan mana itu betul, mana tu nyak betul, mana benar, mana tu badusta. Ini sungguh luar biasa. Salomo mengatakan jangan penggal anak itu, kasih pak itu ibu yang menunjukkan belas kasihan, karena itu DP mama. Karena saudara yang diberkati Tuhan, sampai dimanapun orang tua tidak akan mengorbankan anaknya. Dari bacaan ini apa yang dapat kita pelajari saudara-saudara? Yang pertama, dari seorang perempuan, seorang ibu yang menunjukkan belas kasihan, ya. Ini hal yang luar biasa. Ada banyak orang tua, bahkan khusus para ibu, yang rela berkorban demi anak-anak yang ada. Demi anak, kendati anak, ya. Banyak ya mama-mama mau pi toko, awal-awalnya mau beli baju ya. Saya juga demikian saudara. Awalnya saya mau beli sepatu, mau beli baju untuk saya. Bukannya lihat baju saya, malah pergi ke tempat anak-anak lihat baju anak saya. Malahan yang ketika keluar dari toko bukannya baju saya tapi baju anak saya saudara. Kadang-kadang seperti itu ya, orang ibu-ibu ya, mama-mama yang ada di rumah. Kalau kita punya anak, yang penting itu untuk anak, ya, mama biarjo. Ya, yang penting anak, pendidikan anak, masa depan anak, ya. Orang tua, ibu yang bijaksana akan mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Tapi ada banyak juga ibu-ibu yang nyandak berhikmat, ya. Dia so naik glowing, ya, pokoknya dari ujung rambut sampai telapak kaki glowing. DP anak le glowing saudara-saudara. Mar DP anak pe idong glowing ya, baingu saudara-saudara. DP mama su bersih-bersih, DP anak tabiar. Banyak ibu-ibu cuma tahu urus kuku ya, anak tabiar. Banyak ibu-ibu cuma nonton sinetron, anak dibiarkan saudara ya. Sehingga kurang dalam memberikan kasih sayang, kurang memberi perhatian. Karena kurang bingo-bingo dengan film, bingo-bingo dengan drama-drama, dengan sinetron-sinetron, sehingga kurang memberikan kepedulian, perhatian kepada anak-anak, kurang mendidik, kurang membina kepada anak-anak. Padahal anak-anak butuh binaan, butuh didikan dari orang tua, apalagi seorang ibu. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ya ibu-ibu, jangan cuma bingung dengan smoothing ya. Penampilan diri juga itu penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana juga kita memperhatikan kehidupan anak-anak kita, masa depan mereka. Didiklah mereka untuk mencintai firman Tuhan. Didik mereka untuk tahu berdoa. Karena ada banyak anak-anak yang tahu berdoa saudara. Ada banyak anak-anak tidak tahu baca firman. Tidak tahu buka Alkitab. Sehingga itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita apalagi sebagai seorang ibu. Di tengah-tengah kehidupan keluarga. Jangan cuma bingung sulam alis. Ya, banyak ibu-ibu cuma bingung-bingung dengan kening. Ya, nak bingung dengan anak pe buku, anak pe pulpen, anak belajar suruhnya ada pensil, ndak tahu DP mama. Kenapa? Mama kurang bingung-bingung dengan pensil alis. Ya, nak lihat anak pe tas ada pensil atau nyandak saudara. Sehingga ya saya juga seorang guru. Pernah saya ngajar, ada anak yang datang sekolah ndak ada pensil saudara. Ya, tidak ada pulpen. Saya mau tahu tuh, kok bisa ya? Jangan hanya bingung, jangan hanya sibuk dengan tanam bulu-bulu mata saudara. Ya banyak ibu-ibu begitu.
Tidak ada yang melarangnya, enggak saudaranya, enggak. Saya tidak bermaksud melarang, tidak. Tetapi dalam kehidupan keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, jadilah seorang istri, jadilah istri yang bijak. Sibuk dengan keluargamu, sibuk dengan rumah tanggamu, apalagi dengan kehidupan anak-anak. Jangan sampai orang hanya pentingkan orang pediri dan anak-anak dibiarkan. Ya, ini menjadi peringatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang ibu yang merawat, mengasuh, membesarkan anak-anak yang ada. Bahkan juga pesan firman Tuhan yang kedua, jangan seperti perempuan yang satu, ya, penipu, pendusta, saudara-saudara. Dia berdusta, bayangkan di hadapan raja masih ngotot. Orang kalau pendusta ngotot, saudara-saudara. Dia kalau baleok ngotot, berbohong ngotot. Bukan anaknya dia mengaku-mengaku di hadapan raja. Dia menipu raja, dia menipu ini perempuan yang ibu dari anak yang hidup ini. Sehingga jadi seorang perempuan, jadi seorang ibu. Jangan jadi perempuan penipu. Jangan jadi perempuan pendusta. Ya, mendustai suami, mendustai anak-anak, menipu orang lain. Jangan jadi perempuan seperti itu. Tapi jadilah perempuan terhormat. Jadilah perempuan yang menunjukkan belas kasihan. Jadilah perempuan yang bijak. Jangan jadi perempuan penipu. Saya melihat, saudara, ya, ada banyak sekarang yang kena tipu. Ada banyak sekarang yang suka berdusta. Ya, banyak yang ketika buat arisan-arisan tidak bertanggung jawab, menipu uang orang, mendustai modal orang lain, dan juga pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan seperti itu. Tapi mari jadilah perempuan yang baik, perempuan yang berhikmat. Jangan di mulut kita ini ada dusta. Jangan kita suka tipu-tipu orang. Mulut ini dipakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Banyak orang, pinjam akang kok doi. Pinjam doi dang 500.000. Nanti ganti minggu depan. Oh Tuhan, seminggu depan nyak ganti. 2 minggu depan tuh dia ada punya akan doi datang minta. Dia balik bafeto, dia balik marah. Oh Tuhan, siapa ini yang bapinjang, siapa yang mesti ganti? Kita berbohong, kita menipu, saudara-saudara. Waktu datang mau pinjang doi, muka dapat sayang. Serta mau ganti, oh Tuhan, belum ganti orang pe utang, belum ganti orang pe doi. Dia supi beli tas, dia supi beli itu segala rupa. Bu ibu, kalau kita punya hutang, bayar. Kalau kita punya sesuatu yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita, jangan, saudara-saudara. Selesaikan masalahmu, selesaikan itu. Jangan lari dari tanggung jawab. Jangan jadi perempuan yang punya karakter mendustai orang lain. Cuma karena apa? Cuma karena duit, cuma karena uang. Sehingga saya percaya ketika kita minta hikmat Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Karena dengan hikmat Tuhan, kita tidak mungkin salah arah. Dengan hikmat Tuhan, orangnya tidak mungkin salah jalan. Dan kalau ada hikmat Tuhan dalam hati dan pikiran kita, maka mulut ini pun akan keluar hikmat. Amin. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan ini, yaitu Raja Salomo. Ketika kita sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang berhikmat. Jangan jadi pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh dalam pengertian bukan bodoh nyandak sekolah dalam berhubungan dengan pengetahuan, no. Ada juga yang sarjana tapi bertindak bodoh. Ada juga yang master bertindak bodoh. Ada juga yang doktor bertindak bodoh, saudara-saudara. Sehingga yang saya mau katakan di sini bahwa bukan berapa banyak gelar yang kita dapat,
Karena gelar tidak akan menentukan orang itu berhikmat. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, maka kita akan mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Makanya saudara, kalau kita seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, biarlah kita minta hikmat Tuhan supaya waktu orang memutuskan segala sesuatu bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan hikmat, supaya keputusan kita tidak salah, namun keputusan kita benar. Karena orang yang memberikan keputusan dengan hikmat dari Tuhan, pasti keputusannya benar. Amin. Tapi kalau dengan emosi, Suni mau dengar kritik, Suni mau dengar masukan, egois hanya mau pentingkan egonya, emosi ketika sebagai seorang pemimpin, sehingga waktu memutuskannya salah saudara-saudara. Sehingga itu juga mengingatkan kepada kita semua, dimanapun Tuhan percayakan kita, dalam kapasitas sebagai pemimpin apapun, dalam kehidupan di jemaat masyarakat, tapi juga dalam kehidupan keluarga, biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan, sehingga apapun yang kita putuskan, itu tidak akan salah. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa hikmat itu tidak terkait dengan berapa banyak gelar yang kita miliki. Orang yang tidak sekolah pun, ketika dia minta hikmat, Tuhan akan beri. Amin. Makanya dalam kitab Ayub mengatakan, hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Orang berhikmat itu takut akan Tuhan. Orang yang berakal budi itu menjauhi kejahatan. Jangan bilang ya, orang ini so pintar sekali, banyak gelar yang orang miliki. Tapi kalau orang nyanda takut Tuhan, berarti orang nyanda ada hikmat. Karena hikmat menuntun kita untuk bertindak benar. Tapi orang kalau senin tahu takut Tuhan, dia akan melakukan kejahatan. Orang yang tidak takut Tuhan, dia akan melakukan dosa. Makanya ya saudara yang diberkati Tuhan, banyak pada masa ini, saya selalu ulang-ulang dalam khotbah saya, banyak tuh pambahugel, ya pamanyabung ayang, bertobat Bapak Ibu Saudara. Itu tuh orang yang tahu takut Tuhan. Orang kalau takut Tuhan dia akan setia kepada istrinya. Orang takut Tuhan akan setia kepada suami. Nyana mau bahugel saudara-saudara. Nyana ada 02, 03, 04, 05. Oh Tuhan, kalau sampai 05 so panyaki itu saudara-saudara. Sehingga ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita punya hikmat, kita akan takut Tuhan. Kita akan melakukan apa yang benar. Itu intinya Bapak Ibu Saudara. Jangan sok-sok punya hikmat. Jangan sok-sok pintar padahal bodoh saudara-saudara. Jangan sok-sok punya hikmat. Waduh di depan banyak orang. Oh pakai ya sekolah apa semua saudara. Ya sebagai pelayan Tuhan. Pak Ugel. Parnya mungkin ada di antara orang ya. Ya mungkin. Nggak mungkin pelsus baugel saudara, amin. Mal kalau ada bertobat, amin saudara. Biar firman ini menguatkan kita, firman ini memberkati kita. Kalau kita kekurangan hikmat, mintalah. Karena Tuhan sumber hikmat, hikmat itu berasal dari Tuhan. Kalau kita pergunakan hikmat Tuhan, maka tindakan kita, perbuatan kita pasti benar. Karena hikmat Tuhan menuntun kita untuk bertindak benar. Amin. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menganugerahkan kami hikmat-Mu. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, itu baik dan benar adanya. Karena hikmat Tuhan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus
Biar firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah saudara-saudara, shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati kita semua.